Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber yang senantiasa saya harapkan dalam keadaan sehat lahir dan batin. Beberapa bulan terakhir ini media sosial diramaikan dengan perdebatan yang sangat ramai, yang substansi perdebatan itu adalah mempertanyakan keabsahan para habaib yang ada di Indonesia sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perdebatan itu biasa, perbedaan itu rahmat, tapi ketika syarat dan rukun perdebatan tidak terpenuhi, maka perdebatan itu akan menjadi fitnah dan ujungnya akan muncul perpecahan yang tentu saja itu tidak dikehendaki oleh syariat. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, saya mencoba melihat di media sosial dan mencoba mengambil semacam sebab akibat dari perdebatan itu. Yang pertama, munculnya kapitalisasi nasab. Mereka, sebagian dari mereka, mengagungkan nasab entah untuk kepentingan apa. Sebagian orang mengatakan itu untuk kepentingan politik. Sebagian lagi untuk kepentingan finansial. Sebagian juga untuk status sosial. Dan banyak dugaan-dugaan yang lain. Yang kedua, mereka, oknum itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak umum dan kurang pantas untuk dikatakan di bumi pertiwi ini. Bahasa yang kasar, bahasa yang merendahkan orang lain, bahasa yang secara tersirat mengagungkan diri sendiri. Yang ketiga, disertai dengan merendahkan tokoh-tokoh, ilmuwan, ulama di luar mereka. Sehingga dikatakan satu orang yang bernasab tertentu itu dianggap lebih bagus dari 70 orang yang alim. Retorika narasi ini terus terjadi di berbagai sudut negeri ini, yang akibatnya yang pertama menimbulkan kegelisahan di kalangan umat Islam. Yang kedua, menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya,
apakah mereka itu benar dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang yang kita baca dari berbagai sumber, Rasulullah dalam berdakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, sangat menghindari kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan orang lain. Selalu digunakan kalimat yang persuasif, kalimat yang bijak dan penuh kesabaran. Yang ketiga, kemudian muncul gugatan. Gugatan itu dalam bentuk narasi-narasi yang berani, yang dengan terus terang mengatakan mereka para habaib itu hendaknya berhenti berdakwah, karena dakwahnya justru merusak bangsa ini dan membuat kacau balau situasi yang sudah kondusif di negeri yang tercinta ini. Yang kedua, gugatan itu dalam bentuk studi ilmiah, mencoba melakukan kajian apakah benar para habaib yang ada di Indonesia itu benar-benar dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan studi ilmiah dengan kitab-kitab lama yang ditulis di abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini otomatis menimbulkan semacam kebingungan di tengah masyarakat. Di satu sisi kita sangat memuliakan para habaib seperti diajarkan oleh para guru-guru kita. Di sisi yang lain ada informasi bahwa mereka sebenarnya bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terjadi di tengah masyarakat kita. Para santri wali santri pemirsa juga subscriber. Dan celakanya situasi yang sudah kacau balau ini, para habaib tidak memberikan jawaban yang bisa memuaskan. Mereka justru menjawab dengan apologis, membela diri dengan cara menghina, merendahkan mereka yang mencoba melakukan semacam verifikasi. Dikatakan mereka seperti iblis, dikatakan mereka adalah orang yang tidak tahu adab, mereka penghuni neraka dan seterusnya dan seterusnya. Dan ternyata bahasa mereka itu sama. Bahkan ada seorang habib yang mengatakan bahwa Habib Rizik itu adalah habib. Dia adalah seorang wali. Dia adalah seorang pejuang. Wajib bagi kita untuk memuliakan, menghormati dan tidak menyakitinya. Ini juga langsung menimbulkan pertanyaan. Dan pertanyaan ini pun sebenarnya juga tidak boleh bagi mereka mempertanyakan Habib, itu tidak boleh. Ini yang membuat situasi tidak semakin mereda, tapi menjadi semakin kacau. Kita kemudian terdorong untuk melihat rekam jejak dari Habib Rizik. Saya sendiri juga bertanya, kalau dikatakan Habib Rizik adalah seorang wali, kemudian saya pernah melihat doa-doa yang beliau panjatkan, yang sekian doanya berupa kutukan terhadap umat, kutukan terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Sepanjang yang kita tahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat masyhur, sangat terkenal. Betapapun malaikat ingin menghancurkan orang-orang yang menghina Nabi, Nabi senantiasa berharap, jangan. Saya berharap dari tulang sulbi mereka akan datang orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya.
Sehingga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, mereka menghina aku, mereka merendahkan aku, mereka tidak percaya kepada aku karena mereka tidak tahu. Berikan petunjuk kepada mereka. Nah, ini sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik, yang kemudian menghina seseorang, merendahkan seseorang dan seterusnya. Situasi ini semakin membuat kita bingung. Pertanyaan itu tidak mereda, tapi semakin menebal tanda tanya itu. Para santri wali santri pemirsa, bagaimana sikap kita sekarang? Yang pertama, mari kita kembali kepada konsep tentang habaib. Kita setuju dulu, kita sepakati dulu apa konsep habaib. Habaib jamak daripada habib. Keduanya berarti orang yang mencintai dan sekaligus orang yang dicintai. Ia mencintai umat karena cintanya yang demikian tulus, umat kemudian mencintainya. Maka orang semacam ini dinamai Habib. Apa kemudian sebutan untuk dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering masyhur disebut sebagai syarif. Kalau perempuan syarifah. Ini kita setujui dulu. Apa yang disebut dengan ahli bait? Sebagian orang berpendapat ahli bait itu orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait itu berhenti pada masa Nabi. Masa-masa berikutnya sudah tidak ada lagi ahli bait. Dari beberapa definisi ini, Habib di Indonesia mestinya tidak perlu diverifikasi. Karena Habib tidak menunjukkan secara otomatis sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib adalah orang yang mencintai dan dicintai. Di situ tidak ada bahwa Habib adalah dzurriyyah Rasulullah. Persoalannya ketika orang terkenal dengan sebutan Habib kemudian menyebut dia sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang penting untuk kita verifikasi. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk membersihkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mengaku sebagai Habib. Karena terbukti banyak orang yang kemudian mengaku sebagai Habib ternyata palsu. Ini akan terulang manakala tidak ada sistem yang menjamin secara ilmiah bahwa orang yang mengaku Habib benar-benar dzurriyyah Rasulullah SAW. Karena itu Habib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW harus berkenan untuk verifikasi. Yang kedua,
juga untuk memastikan agar penghargaan kita, penghormatan kita kepada orang yang tepat. Walaupun misalnya kita menghargai orang, dia Habib padahal palsu, niat kita sudah dicatat menghargai dzurriyyah Rasulullah. Tapi akan lebih bagus kalau yang kita hargai itu benar-benar dzurriyyah Rasulullah. Bagi mereka yang tulus, bagi mereka yang jujur, bagi mereka yang ikhlas, tentu verifikasi ini tidak membuat beban, tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Bagi mereka yang punya keyakinan, pertanyaan dari umat ini memang harus dijawab secara ilmiah. Tidak justru ditutup dengan ancaman, tidak tutup dengan jawaban-jawaban yang apologis, apalagi kemudian dengan menunjukkan karomah-karomah, maunah-maunah yang terjadi pada tokoh-tokoh mereka, semakin membuat umat ini semakin tidak jelas, semakin bingung dan semakin kacau. Barangkali itu apa yang bisa kita tawarkan. Kita sepakati dulu konsep Habib. Kalau Habib ini adalah orang yang mencintai dan dicintai, otomatis tidak perlu verifikasi, karena tidak ada kaitannya dengan dzurriyyah Rasulullah. Tapi ketika Habib ini mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, sangat bagus kalau ada sebuah lembaga dikaji secara ilmiah, penuh ketulusan, kejujuran, dan berlandas kepada ilmu pengetahuan. Mereka kita tentukan bahwa mereka benar dzurriyyah Rasulullah. Dan kalau itu memang benar, makin banyak para habaib dzurriyyah Rasulullah dan terbukti, kita sangat berbahagia karena para ulama-ulama mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.